setelah saya share. Oke, selamat malam. Ini tetap di tempatnya Asia kayaknya ya? Iya Ada kayaknya. kesek-kesek ya. Oh, Karena udah hilang kalau sih. saya mah kayaknya bersih banget suaranya. Udah hilang. Oke. Hmm. Selamat malam teman-teman. Hostnya pindah ke Sesyong Hengki. Terima Oh kasih gitu. Sesyong Hengki. Ya. Oke. Iya. Kita mulai aja ya. Baik. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa kali ya, kita latihan dulu sebentar. Terus nanti setelah itu kita sharing session sama-sama. Kita guide bareng-bareng dulu aja sesuai dengan kebiasaan kita ya. Tarik nafas, hembuskan nafas, paling nggak beberapa kali aja ya. Saya tutup video saya. Ya, kita mulai sama-sama. Kita mulai dari tempat yang enak, lalu kita mulai bersama-sama. Yuk, in, 2, 3, 4, 5. Tahan, out, 7, 8, 9, 10. Tahan, in, 12, 13, 14, 15. Tahan, out, 17, 18, 19, 20. Tahan, in, 22, 23, 24, 25. Tahan, out, 27, 28, 29, 30. Tahan, in, 32, 33, 34, 35. Tahan, out, 37, 38, 39, 40. Tahan, in, 42, 43, 44, 45. Tahan, out, 47, 48, 49, 50. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yuk, sebentar ya. Ya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Hari ini sesuai dengan judulnya, kita ada sharing ya dari dua orang teman-teman kita, Ciasyen dan Ibu Mary nih. Ada banyak sebenarnya pengalaman yang mereka bisa sharekan ke teman-teman, dan saya harap seperti Bu Huil yang bilang, kalau bisa mungkin nanti berikutnya ada lagi ya, berikutnya yang share. Jadi kita saling membagi pengalaman baik apapun itu. Nah, yang pertama sharing nih, Ciasyen nih, ya, mukanya berbeda dari pertemuan kita terakhir-terakhir. Rambutnya berbeda, semuanya berbeda. Waduh, ada apa nih, Ci? Coba dikasih tahu nih. Kira-kira ngapain aja nih Rambutnya udah kemarin-kemarin? Rambutnya udah, rambut u- duren ya. iya, udah gundul, terus sekarang udah muncul lagi nih, udah tumbuh baru lagi nih. Iya, Gimana, Ci? saya Boleh share betul. sedikit kemarin-kemarin tuh kemana aja sih? Kok nggak muncul-muncul gitu? Hmm, nggak munculnya cuma 2 minggu kayaknya. Gimana, Ci? Iya. Ah, ah. Jadi saya mau cerita mengenai sharing. By the way, sebelum Ah, cerita ah. dimulai, mau saya Iya, tampilkan slide-nya? Gambar-gambar. boleh. Boleh Ah, ya? ah. Boleh, Oke. boleh. Ah. Ini, ya silakan, Ci. Ya, sebenarnya yang mau saya sharingkan ya pengalaman saya selama saya ke Bodhgaya ya, yaitu berlatih untuk meditasi. Ya, sebenarnya sih eh, saya itu bukan yang pertama saya pergi ke India ya.
Ini ke India saya udah kedua kalinya. Waktu pertama saya pergi ke Bodh Gaya itu Dharma Yatra. Jadi saya kedengeran ya suara saya soalnya daerah saya agak berisik nih. Jadi Jelas. pertama Jelas, Bu. kedengeran ya? Jelas. Jelas ya. Jadi pertama-tamanya saya ke India itu pada tahun 2022 itu bulan 11. Saya perjalanan pertama memang ke Bodh Gaya. Waktu itu saya rasakan Bodh Gaya, wah sungguh luar biasa ya. Walaupun itu tempatnya kalau dilihat mah biasa-biasa saja, seperti candi-candi yang ada di Borobudur kah atau apa, memang biasa. Tapi saya merasakan auranya lebih berbeda. Dan juga memang itu sudah tercapai. Kayak kita, kalau orang bilang Buddhis arahnya memang kan ke India ya, ke Nepal. Kalau Islam biasanya kan ke Mekah gitu ya. Itu memang udah tujuan hidup. Saya merasa tujuan hidup saya dapat, wah sangat luar biasa banget. Dan pada waktu itu saya merasakan saya pengen datang lagi. Entah kenapa seperti itu yang saya rasakan ya. Jadi saya bertekad nih. Juga waktu pertama-tama saya memang apakah saya bisa ke India, ini mungkin dapat pemahaman dari mindfulness juga nih. Saya harus bertekad bisa pergi ke India nih waktu itu. Jadi waktu pas pertama-tama ditawarkan ke India, hayu saya mau, walaupun pada saat itu nggak ada uangnya. Luar biasa ya. Jadi kayaknya tekad banget untuk saya bisa pergi. Nah, nggak berpanjang kata, ada kedua kalinya ini saya juga beraditana, maksudnya berusaha untuk bisa datang lagi, bertekad gitu. Nah, kedua kali ini karena ada jodoh ya, ditawarkan dari wihara. Pada saat itu nggak tanggung-tanggung langsung saya bilang, saya menyetujui mau pergi. Pada hari kelima langsung saya setujuin tuh saya pergi. Nah, pada saat itu setelah saya setuju, ada sih kebimbangan nih, saya bisa apa enggak ya untuk bermeditasi. Karena pada saat ikut mindfulness aja, saya latihan paling bisanya 10 menit, terus ingat sama kerjaan. 10 menit, ingat sama kerjaan gitu ya. Untuk fokus banget sih, susah gitu. Tapi sekali lagi nih, pikiran positif harus saya tanamkan. Jadi saya tanamkan tuh saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi mulai pada saat itu saya bertekad tuh tiap hari. Mungkin Sesiung Heman juga ngelihat ya. Saya jalan berusaha nggak buru-buru seperti biasanya, jalan udah kayak mau ngantri sembako ya. Kali ini saya jalan tuh tenang, santai, itu saya latih terus tuh. Jadi setiap kali saya berjalan dengan pelan-pelan, dengan apa penuh perasaan, maksudnya yang saya buat perhatian saya supaya benar, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri ya. Itu saya usahakan supaya saya benar-benar bisa. Dan meditasi setiap hari saya jalankan sampai malam juga. Saya buat seperti itu karena saya merasa berat juga nih. Belum pernah ya, terus terang saya bukan seorang meditator. Belum pernah saya meditasi sampai harus 1 harian meditasi, itu belum pernah terjadi di saya. Iya, karena pernah diajakin sama teman-teman untuk babaja di Jawa atau di Bandung gitu ya. Nggak berani saya terus terang. Saya juga heran setelah saya ngikut mindfulness ini, saya merasa kayaknya saya bakal bisa ya. Karena setelah Sejong Hengki ajarin bahwa kita bisa melatih pikiran kita untuk bisa, supaya kita bisa berpikiran di satu titik, bisa mengatur pikiran kita, itu saya nggak sangka-sangka waktu itu sebelumnya.
Tapi setelah berbekal dari ini mungkin timbul, ya itu dari situ mungkin timbul keberanian saya untuk mencoba ya. Mencoba mengatur pikiran saya nih di kaki saya. Sampai sekarang saya jarang sekali jatuh ya. Tapi ada jatuh sekali di bot gaya. Saya sampai kaki saya ada sedikit kesleo ya. Itu udah lama nggak terjadi, baru terjadi kemarin. Waktu di bot gaya jatuh lagi. Itu karena memang kaki saya ada satu kaki agak sedikit pendek, jadi kadang-kadang suka bersentuhan. Nah, saya tetap melatih ini semua waktu di bot gaya. Saya usahakan untuk berlatih waktu itu. Nah, yang ingin saya share di sini sebenarnya, kenapa saya bisa meyakini diri saya bahwa saya akan bisa. Itu semuanya berbekal dari, terus terang aja nih ya, ini bukan saya berlebih-lebihan untuk merasa bahwa, oh ini mindfulness kok segitu hebatnya. Benar-benar hebat sebenarnya. Karena ini bisa mengubah sosok Asien yang sangat ceroboh, waktu itu berjalan aja kadang-kadang sering keseruduk, jatuh gitu. Itu sering banget terjadi. Dokter Dery juga tahu deh. Saya sering juga kadang-kadang pernah jatuh dari tangga begitu aja, letak gitu kena kesleo. Dan juga saya tuh orangnya suka ceroboh gitu. Tapi dengan adanya mindfulness ini, semuanya itu lama-lama terkikis ya. Seperti jalan udah nggak kayak ngejar sembako. Jalan agak sedikit saya atur gitu ya. Itu yang saya rasakan sih. Ciasen, Dan ini ya, sebelum jalan iya. ke yang kebuat gayanya, tadi kan Ciasen bilang bahwa sebenarnya ada persiapan tuh. Di dalam persiapannya, Ciasen banyak persiapan lah. Meditasi Iya. jalan, dan segala macam. Akhirnya mempersiapkan diri lah. Itu kira-kira berapa lama, Ci? Sampai dari memutuskan sampai jalan. Yang artinya itu persiapan pribadi di Jakarta gitu di sini. Berapa lama Kurang tuh, Ci? lebih kisaran hampir 2 bulan. Karena waktu slide saya baca yang diterima dari Bante itu kisaran bulan Desember. Hmm. Desember itu untuk Februari. Hmm. Jadi Februari masuk. Berarti dalam 1 bulan lebih itu saya berlatih terus. Hmm. Jadi di Berlatih di dalam 2 bulan itu ngelatih dan sekalian bertekad lagi, membulatkan tekad gitu iya, ya. membulatkan Hmm. tekad saya untuk supaya bisa nih. Karena selama ini memang pikiran saya dipenuhi banyak banget dengan pekerjaan lah, Oh. telepon dari anak-anak gitu ya, bahwa kepentingan mereka gini gini gini. Bahkan dari relawan pun juga banyak Hmm. untuk telepon saya gitu ya. Tapi di sini karena terlepas dari yang namanya handphone, jadi saya bisa tuh berkonsentrasi untuk itu juga. Telepon saya agak kurangin waktu pada saat pelatihan ya. Saya nggak banyak pegang handphone, usahakan tuh. Sampai pada saat saya di Bot Gaya, memang semua itu bisa saya jalanin. Cuman memang hari pertama, kedua, dan ketiga menemui kesulitan. Saya masih ngumpet-ngumpet buka handphone ya. Jam Ci, 9 malam masih ceritain deh, buka. challenge-nya dibuat gaya sehari itu ngapain, Ci Asien berapa hari di sana, Oh, boleh ceritain dah. Sehari dulu dah. Dalam sehari itu oh, kegiatannya tuh ngapain gak sih? Apakah cuma tidur oke. aja, atau meditasi, Saya atau cerita. jalan-jalan? Silakan, Ci. Oke. Jadi sebenarnya eh, pelatihan di Bot Gaya ini berbeda dengan pelatihan yang seperti di wihara-wihara ya, yang ada di sini untuk pelatihan pabajanya. Beda. Jadi Bante agak sedikit melonggarkan untuk pelatihan meditasinya. Jadi
Hari pertama saya lakukan itu kira-kira jam 4:30 pagi kita udah bangun. 4:30 pagi ada chanting, jadi baca doa, baca parita. Setelah itu dilakukan kira-kira sampai jam 6. Jam 6 kami turun makan sampai kira-kira jam 7. Persiapan ke Bodh Gaya. Bodh Gaya itu dari wihara kurang lebih kira-kira 1 kilometer kalau kurang lebih ya. Naik tuk-tuk waktu itu kita. Setelah naik tuk-tuk sampai di Bodh Gaya, kita meditasi. Ini bentuknya Bodh Gaya, bagus ya. Sangat indah. Kalau ini dari jauhnya, ini pintu masuk yang saya foto ini adalah pintu masuk Bodh Gaya. Nah, dari sini kita berjalan ke dalam, kira-kira berapa menitan udah sampai. Ini grup-grup saya nih. Yang di tengah-tengah adalah Bante Indra. Dia sebagai pembimbing kami. Ya, dia sangat luar biasa untuk meditasinya. Dan juga sakti banget. Waktunya tiba dia di jalan. Halo, terputus ya, Ya. Sian. Halo, Iya. ya. Silakan. Tadi Ya. agak putus. Agak terputus ya. Ya, jadi kita meditasinya adanya di dalam, di tengah-tengah Bodh Gaya ini. Ada gambarnya ya, Ci? Iya, ada. Coba. Ada di dalamnya ada beberapa bagian saya sedang meditasi itu ada fotonya ya. Jadi meditasi pada waktu itu suasananya sangat luar biasa ramai ya. Nah, kita meditasi di sana kurang lebih kira-kira 2-3 jam. Ya, 3 jam lamanya. Setelah meditasi 3 jam sampai jam 11 kurang 15 menit kami harus makan. Karena kami tuh ada atasila ya, berarti tidak makan lewat jam 12 malam. Jam 12 siang. Setelah itu kita tidak makan lagi sampai pagi jam 7. Kita puasa. Hanya boleh minum saja. Jadi setelah makan sampai jam 12, kami balik lagi ke Bodh Gaya dan meditasi sampai jam 3. Setelah itu kita pulang ke wihara, mandi, lalu kita chanting pada jam 4:30 lagi, 4:30 sore. Lalu setelah chanting kita pergi lagi ke Bodh Gaya lagi sampai jam 9. Begitu kegiatannya tiap harinya selama 7 hari. Ci, yang tadi ini agak kresek-kresek juga, yang pagi, yang jam 7 sampai jam 11 kan ada meditasi juga. 3 jam meditasi itu meditasinya apa? Apakah langsung 3 jam atau ada beberapa tipe meditasi? Oh, ada 2 tipe meditasi saya. Jadi kalau menurut pembimbing saya yaitu Bante Indra ya, dia mengatakan kalau untuk pemula seperti saya bukan seorang meditator kan berarti saya pemula ya. Jadi lebih baik dilakukan meditasi jalan terlebih dahulu. Kenapa harus meditasi jalan terlebih dahulu? Karena meditasi jalan itu bisa lebih memfokuskan diri kita ke kaki. Jadi lebih bisa mengarahkan pikiran kita ke kaki. Tapi kalau langsung meditasi duduk, itu akan membuat pikiran kita kurang bisa konsentrasi. Jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah saya meditasi jalan. Saya mengelilingi Boya. Jadi mengelilingi Mahabodhidaya ya.
sampai 10 kali seperti itu bolak-balik, kurang lebih kisaran 1 jam. Lalu saya meditasi duduk. Setelah duduk kurang lebih setengah jam atau 1 jam, karena kan ya saya terkendala sama kaki ya. Kalau hari pertama itu sulit banget saya untuk menghilangkan kesemutan di kaki saya. Setengah jam saya meditasi jalan lagi, itu selama 3 hari saya susah untuk konsentrasi untuk duduk, sangat susah banget. Ini sih saya akui ya, karena terkendala sama kaki. Yang lebih banyak saya lakukan adalah saya meditasi jalan selama 3 hari itu. Nah, di hari keempat saya mulai melatih meditasi duduk dengan memakai metode yang diajarkan sama Secung Hengki ya, terus terang dengan cara membayangkan sesuatu yang menyenangkan sambil menarik nafas, narik, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan ya, sambil tersenyum seperti itu. Dan itu di hari keempat saya sangat dapat, maksudnya dapat ketenangan yang benar-benar pol, bahwa saya lupa akan segala-gala kerjaan saya kah atau apa, itu bisa saya lupakan. Jadi saya memperoleh sesuatu yang benar-benar menyenangkan buat saya gitu ya. Apalagi yang itu. didapat dari meditasi Nah, waktu lagi meditasi duduk, Ci? Duduk. Mm-mm. Duduk. Suara saya mungkin agak itu ya, agak kedengeran ya, Sisyong. Tadi sempat suka kadang-kadang hilang, Iya. tapi muncul lagi. Di dalam meditasi duduk ini kan baru nyaman Ci Asien di hari keempat gitu ya. Di hari keempat, betul. Terus Jadi nyamannya juga karena diberi petunjuk juga. Saya ketemu justru satu grup itu ada seorang meditator yang melihat mungkin saya agak sedikit gelisah pada saat saya meditasi duduk ya. Terus dikasih tahu, Ibu Meci kalau sedang meditasi duduk apa yang Meci pikirkan. Nah seperti itu dia ada tanya saya. Jadi saya menjawab, itu justru saya hanya memikirkan perut saya aja. Jadi saya lihat kembung kempis tanpa mikirin apa-apa. Coba saya kasih petunjuk ya, Meci, coba pikirkan sesuatu yang paling menyenangkan katanya dalam hidup Meci apa. Sebutannya Meci, kalau saya dibotakin kepalanya Sisyong, sebutannya seperti itu. Jadi oh iya, saya coba, yuk kita coba bareng-bareng. Itu memang saya berhasil sampai 1 jam lamanya saya meditasi bersama dia. Nah setelah itu saya nggak dapat lagi Sisyong. Jadi memang pikiran seperti itu ya. Jadi agak sedikit. Jadi saya cuma dapatnya setengah jam saya jalan lagi. Ya saya merasa bahwa meditasi memang nggak bisa dipaksakan sebenarnya kalau menurut pengalaman saya sih ya. Yang penting kita punya tekad kayaknya sih ya. Menurut Sisyong gimana? Saya juga sebenarnya pengalaman saya meditasi di Bodh Gaya sih sebenarnya nggak begitu banyak. Tapi apa yang saya dapatkan ini, keberanian yang saya dapat, dasar-dasarnya semuanya memang dari mindfulness ya. Satu, saya mungkin pertama-tama yang saya lakukan pada saat itu semua saya laksanakan, saya jalankan di Bodh Gaya. Seperti sambil berjalan, saya juga sambil ngomong gitu ya. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri. Itu saya ikutin dengan kaki saya yang harus kanan, kiri. Terus terakhir saya ganti menjadi sebutan Buddha ya. Buddha gitu. Dan
juga pada saat meditasi duduk itu, saya juga sempat lagi tidak fokus, saya berbicara dalam hati saya bahwa saya sedang meditasi. Yuk kita konsentrasi, yuk saya ajak diri saya sendiri untuk lebih konsentrasi ya, berdamai dengan diri sendiri. Itu kan saya dapatkan juga di mindfulness ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri, coba yuk kita fokus. Akhirnya ya boleh sih bisa mencapai setengah jaman gitu. Terus saya coba lagi dengan hal-hal yang beda-beda sih, Sesyung. Yang saya dapat memang nggak banyak banget dah. Ya Kak, tapi saya cukup merasa puas diri. Ini saya bisa atasin semua selama 7 hari sih. Ya, dan sempat nggak megang handphone, saya merasakan ketenangan. Kalau di Jakarta, handphone hilang 1 jam aja di tangan saya, itu rasanya udah kayak gimana gitu ya. Nggak seperti di sana. Itu sih yang menurut saya membanggakan buat saya bahwa bisa mengendalikan diri saya untuk tidak melihat TikTok, nggak bisa ngelihat ini itu. Memang di India nggak bisa lihat TikTok sih, Sisyung. Oke. Iya. Nah, waktu meditasi jalan atau duduk, kalau saya lihat foto-fotonya kan ini rame ya. Pasti kan Iya. rame, banyak orang, suara, belum Mm-mm. lagi binatang dan segala macam. Jadi tantangan nggak? Jadi challenge nggak di awal-awalnya Oh, dengan challenge ramenya itu? banget, Sisyung. Di hari pertama terus terang aja tidak bisa konsentrasi. Jadi karena ada juga yang baca parita gitu ya. Ada yang canting, ada yang dengan bahasa berbagai negara itu ya, semua berkumandang di sana. Yang bisa saya lakukan, saya baca doa dengan kencang juga, Sisyung. Sambil saya meditasi jalan, saya sebut Buddha itu dengan kencang. Jadi saya konsentrasi dengan ucapan saya, dengan kaki saya juga. Buddha, Buddha. Saya kencengin suara saya. Cukup membuat saya punya konsentrasi lebih membaik lagi. Tapi ya terus terang aja, untuk konsentrasi banget enggak. Karena orang kadangkala, saya juga bingung tuh. Pradaksina dari bermacam-macam agama Buddha beda-beda. Ada yang jalannya cepat banget, ada yang ngerosot seperti itu ya. Jadi banyak banyak macam-macamnya. Itu yang membuat konsentrasi berkurang. Kecuali pada malam hari, Sisyung. Malam hari lebih enak. Karena di jam 5 sampai jam 9 itu agak sunyi. Cuman harus berfokus pada nyamuk, Sisyung. Nyamuk banyak banget. Terus gimana dong tuh? Tepok-tepok Iya, terus kah? enggak tepok. Jadi diajarin juga sama Bante bahwa kita harus mengendalikan rasa gatal itu sendiri. Nah, seperti apa kita nahan, ya kita berdamai dengan diri sendiri. Oh itu nyamuk, dia lagi gigit, kamu gatel, udah gitu. Jadi saya gunakan di mindfulness juga dengan cara self-talk. Gatel, ini gatel, udah nggak apa-apa, gatel, dikental juga hilang, ntar juga hilang. Emang sih manjur juga sih, Sisyung. Itu bisa hilang sedikit demi sedikit. Dan saya bilang itu cuma sementara, rasa sakit itu cuma sementara, rasa gatal itu cuma sementara aja. Bisa hilang, bisa hilang. Nah, saya konsentrasinya ke situ. Jadi cukup manjur juga sih. Memang ada hilang. Cuman pulang-pulang bentolnya banyak banget. Waktu di itu langsung langsung kita ini dah. Cuman memang ya heran, nyamuk di sana gatal sekali. Emang sih. Pas pulang, udah garuk-garuknya udah bukan main, sehabisnya waktu dituk-tuk tuh ya. Mulai garuk sini, garuk sono. Untung di sana dingin hawanya ya. Jadi terbantukan gatalnya
ya masih bisa teratasi sih. Pada saat meditasi seperti itu. Semuanya kepake di mindfulness Hmm. ini ya. Untuk kita bisa bermeditasi dengan baik, itu terpakai banget. Ya, sangat berterima kasih sih sebenarnya Hmm. atas bantuan guru-guru besar ini. Di Aduh, sekarang katanya kan iya. juga kan dapat blessing dengan kena burung dan segala macam. Mm-mm. Itu sama juga tuh ya Betul. tantangannya. Itu hari pertama diein nama burung. Biasanya kan kita kalau diein nama burung, waduh, langsung kayaknya rasanya gimana. Tapi kita mau nggak mau tahan juga itu. Kita diem dulu itu, ntar lagi beresinnya itu cuma kayak burung doang, nggak apa-apa dia anggapnya gitu kan. Walaupun ada terasa ya ada sedikit nggak enak rasanya ya. Hmm. Ya itu tantangan juga sih. Bukan hanya itu aja burung doang kecium. Hmm. Daun-daun. Hmm. Kalau daun bodi yang jatuh dari pohon yang memang di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, itu diudak-udak. Saya juga nggak tahu kenapa ngudak-udak daun itu. Saya bingung juga tuh. Karena merasa sangat sulit untuk jatuh. Daun itu kayaknya bisa buat kenang-kenangan di Indonesia atau di negara mereka ya. Saya juga kurang tahu. Mereka senang mengejar. Pada saat mengejar kadang-kadang nyenggol kita yang lagi meditasi. Wah, itu juga sebuah tantangan juga. Jadi Ya, kita berkonsentrasinya seperti apa. mantap. Terus Ya. Ci, dari pengalaman 7 hari itu, tadi kan Ciasian juga bilang ada yang sampai ke kesimpulan juga bahwa sebenarnya meditasi nggak bisa dipaksakan juga, tapi ada beberapa pengalaman yang bisa dibawa pulang segala macam. Kalau ditanya apa pengalaman-pengalaman baik yang dibawa pulang dari India nih, Ci, yang sampai sekarang masih tetap dijalanin atau paling nggak konsepnya dipegang terus gitu. Eh, kalau apa namanya ilmu ya, maksudnya ilmu yang bisa dibawa pulang itu sebenarnya kalau sudah dipraktekkan sehari-hari tanpa dibebankan pekerjaan, sebenarnya meditasi tidak sesulit itu. Saya merasakan kalau meditasi itu kalau dilakukan setiap hari itu enak buat badan kita ya. Itu yang saya dapat sih. Dan juga kalau ini mau dijalankan dengan rutinitas itu bikin kita menjadi lebih tenang, lebih berkonsentrasi, pikiran kita lebih jernih kalau menurut saya. Ini yang saya dapat. Ya, wah, Ya. mantap banget ya. Challenge-nya dari hari pertama, ya sebenarnya bukan dari pertama, dari mulai ada ajakan untuk ikut, ada Iya. harapan untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga mempersiapkan selama 2 bulan, lalu ada challenge-nya Mempersiapkan sendiri. hati juga sih Mm, sebenarnya. mm, Pada waktu pertama-tama saya pergi itu ngomongan banyak banget pada saat saya bilang, Cici benar mau dibotakin? Iya, saya ingin melepaskan keterikatan saya sama rambut, sama pekerjaan juga. mm, 12 hari saya bilang. mm. Emang nggak takut nanti rambutnya nggak tumbuh lagi sih? Nah itu saya sempat bertanya-tanya juga tuh. Sampai saya lihat di Google apa umur 58 tahun bisa susah tumbuh rambut apa enggak, itu saya banyak lihat juga. Tapi terakhir saya berpikiran lagi, saya udah melakukan ini, saya nggak boleh ragu. Mau tumbuh kek, mau enggak kek, saya tidak tergantung lagi untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi saya putuskan untuk sakit. Padahal peserta-peserta yang ada di sini, itu kasih waktu untuk dibotakin lama banget. Terakhir mau perjalanan baru pada bilang iya saya botakin. Lama banget. Cuma berapa orang yang langsung memutuskan, kalau nggak salah saya bertiga. Langsung memutuskan iya botakin. Bante, wah langsung Bantenya bilang jempol.
Mantap, mantap. Kalau iya, itu bukannya itu aja Sesiung, sama semua yang di rumah sakit juga bilang, Ci, nanti kalau lu botakin tumbuhnya putih semua lo, Ci. Saya bilang lebih bagus. Kalau putih semua saya nggak sambil rambut lagi, saya bilang. Malah jadi bagus. Ya, itu Oke. ya seperti itu dah. Pokoknya bukannya hanya ini aja, jadi banyak godaan-godaan masih luar biasa banget. Tapi saya bisa lalui semuanya dengan baik. Mantap, mantap. Terima kasih mindfulness. Kayaknya Terima kalau kasih. nggak ada mindfulness, saya nggak akan ada keberanian untuk sebut Ya, gaya meditasi beneran. akibat kita semua, Koci. Kita belajar semua. Eh. Mantap. Banyak sih yang saya juga udah tulis, tapi nggak apa-apa sebelum nanti bukan kesimpulan sih, cuma pick up beberapa poin aja. Mungkin satu dua yang mau tanya dari peserta boleh loh. Ada nggak yang mau ikut nimbrung nanya? Silakan, boleh ya, Ci. Sebelum nanti yang lain, mungkin nanti Ibu Mary untuk sharing berikutnya. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan ke Ciasian atau mau tanya nanti ada lagi kapan jadi bisa ikut ditemani sama Ciasian lagi. Desember. Ada? Belum ada ya. Kayaknya deh. Iya, nggak apa-apa. Kalau belum ada, sekedar untuk pick up beberapa aja yang tadi sempat di-share sama Ciasian. Pertama, saya menyoroti tekad ya, sekali lagi. Kita pernah bahas juga waktu itu tentang gimana kesembuhan seseorang ke tempat-tempat yang kita bilang sakral, semuanya pasti karena diawali dengan tekadnya. Jadi yang kalau poin pertama tadi saya tulis tekad, lalu ada Jashan ngomong tentang meditasi duduk dengan rasa gembira, itu juga poin penting juga, meditasi jalan. Ini yang sebenarnya udah sering kita bahas, tapi Ciasyan secara nggak sadar bahas sendiri nih. Waktu meditasi jalan, Ciasyan bilang kiri, kanan, kiri, kanan. Ciasyan ucapin beberapa kali kata diucapin secara keras. Jadi sebenarnya ini adalah juga salah satu metode meditasi yang juga baik. Jadi daripada kita ngikutin yang membimbing meditasi cuma mendengarkan aja, akan lebih baik kalau kita juga mengucapkan. Jadi waktu meditasi, entah itu tarik nafas, entah itu jalan, peranan kata-kata tuh penting banget. Ciasyen tadi udah menyebutkan itu, dan Ciasyen kalau saya bilang menyerap itu lewat apa yang dijalanin ya, malah diucapkan dengan keras. Lalu juga ada ya berlatih berjalan, untuk yang di awal-awal malah menyebabkan udah jarang jatuh, dan terakhir jatuh paling itu karena mungkin kalau saya bilang sih karena capek dan segala macam, kan bisa aja. Oke, terima kasih banyak Ciasyen. Mantap banget sharingnya. Setuju ya teman-teman, Bu Wileng. Setuju. Sharingnya mantap ya. Wajahnya aja udah ceria bener, Udah lewat. Sekilau. Siapa bilang nggak bisa presentasi? Ini kalau udah dibuat presentasi, nanti bisa barengan sama Bu Sagita nih ya, Bu. Waduh, Setuju ya, Bu ya? jauh sama Bu Sagita, wah. Oke. Yuk, berikutnya. Thank you ya, Ciasian. Berikutnya kita udah dijadwalin nih, Ibu Mary. Bu Mary gimana? Tapi aku bicaranya agak belepotan, nggak apa-apa ya, Siung? Sama, saya juga belepotan juga kok, Bu. Saya juga belepotan. Sama juga. Hari ini boleh belepotan. Nanti Bu Sagita kan akan bawain mengenai nanti kan public ada speaking. sesinya Bu Sagita. Nah, dari situ akan bertahap. Kita semua akan Iya. menjadi lebih baik. Iya. Ya, Bu Sagita. Tolong bimbingannya Bu Sagita. Sip tuh. Bu Mary, yuk kita mulai. Bu Mary, kita kan beberapa kali sempat dengar Ibu tentang latihan, tapi sebelum masuk ke situ, boleh cerita dikit dong. Dulu sempat masuk atau tahu tentang mindfulness tuh dari mana sih, dari awal-awalnya? Ini ngobrol aja kok, nggak ada usah presentasi. Gimana, Ya. Bu? Aku dulu
taunya dari Sekuwicen. Hmm, Oh, Mer, kamu mau ikut nggak? Itu di grupnya si Suci Huileng ada latihan mindfulness. Terus hmm, Mary tanya tentang apa ya? Itu yang tentang itu apa ketenangan, apa segala pikiran. Oh ya ya boleh boleh boleh. Aku mau ikut. Itu waktu itu lagi berjalan baru 3 kali ya. hmm, Aku baru ikut apa? Ikutan gabung di grup ini. hmm, hmm. Jadi waktu Eh, itu pertama kali gabung, udah pernah tahu sebelumnya tentang meditasi dan mindfulness belum, Bu? Atau udah pernah sudah pernah. dengar-dengar? Oh, udah. Ya, Hmm, kalau mindfulness-nya aku sih enggak terlalu mudeng ya, tapi kalau hmm, meditasi aku tahu soalnya hmm, dulu itu ada Sesyung Hema itu sama hmm, Sesyung Suherman, Sece Seli, Kim Kim, Syung Syung itu ke ke Blitar hmm, ke tempatnya Bante Utama untuk meditasi. hmm, Aku dari situ aku hmm, baru tahu kalau meditasi itu kalau di agama Buddhis itu sampai seminggu 10 hari itu baru tahu nih hmm, di hmm, sana. Sejak hmm, itu aku mau coba cari-cari meditasinya di mana ya, di mana ya. Jadi aku pertama kali hmm, belajar itu di Vihara Dharma Suci, tapi hmm. bantainya galak. Kan ditanyain gimana apa masih bisa nggak meditasi? Kenapa? Siapa tunjuk tangan? Aku tunjuk tangan. Aku nggak ngerti. Aku dimarahin sama Bante. Sejak itu aku langsung trauma nggak mau meditasi lagi. Terus kenapa memutuskan ikut mindfulness, Bu? Dipaksa sama Bu Hileng kali ya, Bu? Enggak. Ya aku pengen aja, aku pengen. Aku kan orangnya penasaran gitu loh. Oke, Jadi oke, aku oke. mau apa? Mau coba-coba gitu. Sejak Oke. itu Sesyung Suherman juga, ayo sih meditasi meditasi ikut di Blitar apa namanya ya, Hmm, Bodi Kiri ya atau hmm, Balirejo gitu. hmm, hmm, Aku ndak berani Kiri betul. sampai sampai saat ini aku tuh ndak berani loh ngikut meditasi yang lama-lama gitu. hmm, hmm, Dalam hati aku nih ngomong, aku bisa ndak ya, aku bisa ndak ya meditasi sehari-hari 1/2 jam aja aku susah gitu loh. Maksudnya bisa tapi kalau nyampe sampai berhari-hari aku Tunggu. bisa enggak? Tunggu, Bu, Bisa jangan enggak? masuk itu dulu, pelan-pelan. Kalau udah masuk ke situnya, itu membuat saya takut juga nih kalau 30 menit, 15 menit, karena saya juga challenge juga. Sebentar, Bu, pelan-pelan. Nah, Bu Mary, praktek yang dilakukan di awal-awal waktu ikut mindfulness, meditasi atau mindfulness yang dilakukan gimana? Dulu sama Sesyung siapa ya yang kita Hmm, harus maksudnya eh, memikirkan sesuatu yang bahagia gitu, yang hmm, hmm, menyenangkan itu. hmm, Itu. Terus aku hmm, nih bingung, aku nih mikir siapa ya. Terus aku ndak sengaja ngelihat fotonya anakku tertawa, yang anak hmm, kecil. Sejak itu aku bisa merasakan, aku nih hmm, happy kalau melihat anakku tertawa itu. hmm, Sejak itu aku bisa merasakan gitu loh. Ini namanya ini ya kalau hmm, hmm, meditasi apa meta itu kalau nggak salah hmm, ya. hmm, hmm. Baru sadar ya sesudah lihat foto anak ya. Ya iya, Baru tahu yang namanya bahagia ya. iya. Padahal udah lama dijalanin cuman nggak ya, nggak sadar ya. Nggak ngeh. Nah, terus dari situ berkembang ke meditasi apa lagi, Bu Mary? Sampai sekarang apa yang Meditasi, dilakukan? Mm-mm. meditasi cuman lihat nafas, Hmm, keluar masuk. mm-mm, Terus kemarin saya pernah meditasi nafas, terus eh, saya sadar saya nih kok tegang ya meditasinya. Dari cara saya apa duduk, dari muka saya tuh kok rasanya tegang.
Terus dalam meditasi itu aku berpikir nyantai, nyantai. Terus otomatis badan saya langsung plek gitu, rasanya kok lemes gitu loh. Terus Hmm. muka saya langsung plek kayak apa? Kayak ada senyuman gitu loh. Jadi aku merasa, oh begini toh rasanya kalau meditasi itu dengan posisi yang nyantai, yang semuanya ini. Pertama-pertama saya tegang banget gitu loh. Hmm. Terus Itu akhirnya bisa saya meditasi dengan posisi tubuh yang nyantai, dengan wajah yang nggak tegang itu saya bisa. hmm. Itu dilakukan dalam sehari berapa kali, Bu Mary? Sehari aja cukup sesium. Enggak, maksudnya sehari sekali gitu Sekali, ya? sekali aja cukup Oh, sesium. berapa lama tuh? Paling mentok setengah jam Wih, boleh dong di-share Soalnya tiga nggak bisa. 30 menit itu ngapain aja? Kan tadi udah bilang sekilas tuh ya, nafas. Setelah nafas apalagi? Meditasi rasa bahagia. Terus apa Iya, lagi? terus itu Terus, saya perhatiin postur tubuh saya. hmm, Tanpa sengaja saya perhatiin postur tubuh saya. Kenapa kok saya tegang begini? oh, terus diperintahkan untuk misalnya rileks, senyum dan Iya, segala macam gitu ya. relax, relax Nah, gitu. oke. Terus apa lagi? Jadi berputarnya umumnya di 3 meditasi itu ya, Bu Mary. Iya, Hmm. Terus tapi dap, hmm, tapi saya pernah loh kemarin hmm, Sesiung ikut hmm, meditasi di vihara hmm. 1 hari dari jam 8 sampai jam 5. Oh, Jam itu 8. bener jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Wow. Itu pergulatan dalam hati itu wah wis luar biasa itu. Gimana tuh cara menghadapi challenge itu? Saya kan kalau meditasi kan ada meditasi duduk. Jadi Hmm, semua peserta kalau bisa duduk. Kan ada meditasi jalan. Kalau berarti semua peserta jalan. hmm. Tapi ini pas meditasi duduk ada peserta yang jalan. Jadi bunyi kakinya srek, 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 srek. Itu di dalam pikiran saya, kok orang ini kok nggak tahu diri ya? Kok udah tahu orang pada duduk lah, kamu kok jalan? Terus akhirnya aku nih dalam hatiku tuh marah-marah terus. Ini kurang ajar ini orangnya gimana? Yang lain bisa konsentrasi kok bunyi suara eh, kakinya srek, srek, Oh, srek gitu, ganggu banget gitu loh. terus gimana mengatasinya, Bu? Diomelin kah orangnya? Ya enggak, aku cuman dalam hati aja ngoceh-ngoceh terus gitu aja Susyung. Hmm, Terus hmm, baru tadi ketemu temen dia ngomong, enggak eh ditanyain Cici gimana meditasi yang kemarin sehari. Oh, saya cerita, wah ini gini 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 gitu. Ya Cici itu namanya pelatihan diri sendiri. Jadi Cici itu dilatih supaya untuk menahan emosi dan marah. Jadi kalau bisa ngikut lagi. Baru saya tersadarkan, oh iya iya itu kan melatih saya, melatih eh, apa pikiran saya supaya ndak menjadikan suatu kemarahan. Nah itu saya baru sadarnya itu dikasih tahu sama temen. Sebenarnya sebelum Ibu Ibu tanya tentang itu, Ciasyen udah tahu jawabannya yang tadi itu, yang diein burung, digigit nyamuk, di yang ribut-ribut di sekelilingnya, itu Bu. Jadi yang Iya, memang eh, challenge-nya kita di dalam menenangkan pikiran ya pasti ada, entah dari luar atau dari dalam. Tapi nggak apa-apa kan, masing-masing kita Ada kan aja ya. belajar. Betul. Kenapa? Kenapa, Jason? mungkin ini seharian sesiungnya. Mungkin kalau Iya, ikutin, ada-ada Hmm. aja. Iya, iya, heeh. Mungkin kalau ikut seminggu, mungkin dalam waktu 2-3 hari, mungkin saya iya, bisa adaptasi gitu ya. iya. Bu Iya, Mary, betul. apa yang didapat dari bukan meditasi yang seharian, yang sesi itu, tapi yang Ibu lakukan sehari 30 menit itu, yang tadi ada 3 macam.
apa manfaat yang didapat sekarang dibandingkan dulu belum pernah latihan meditasi atau mindfulness, Bu Mary? Kalau dulu saya kan orangnya sukanya cepat-cepat, Sesyung. Hmm. Maksudnya kalau mau semuanya tuh serba cepat. Kalau ketemuan, kalau jalan, apa semuanya tuh kalau bisa cepat gitu loh. Tapi Hmm. sejak ikut meditasi ini, kalau seumpamanya saya harus buru-buru perginya, kan harus setir mobil kan, saya kan kalau dulu kan kayak orang gila. Hmm. Kiri kanan, pokoknya saya dalam beberapa menit harus nyampe. Itu saya bisa itu lakuin dulu Hmm. ya. Kalau Hmm. sekarang saya, nyampenya apa? Maksudnya jalannya ya sudahlah pelan-pelan aja. Jangan kalau ada apa-apa di tengah jalan kan yang repot kan ya saya juga keluarga. Nyantai aja. Dalam hati saya ngomong, relax ya, relax ya, relax ya. Jadi hati saya tuh enggak itu apa? Hmm. Terburu-buru lah ya. Ya, enggak terburu-buru lagi, Hmm. enggak semangat, Hmm. ayo cepet, cepet, Hmm. cepet itu enggak Hmm. lagi. Saya malah relax gitu. Aduh, jangan sampai buru-buru, jangan buru-buru, nanti takutnya nanti apa, relax ya. Saya bisa relax, Sesyung. Hmm. 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 Ada manfaat lagi yang manfaat yang bisa didapat dari sini lagi. Itu menghadapi situasi gimana-gimana, saya nggak cepat Hmm. emosi. Hmm. Hmm. Kalau dulu Jadi, kan saya ada selentingan dikit, langsung saya kan marah. Loh, hmm. kok bisa begini? Kan saya langsung ngomong cet, 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 cet. Kalau Hmm. sekarang saya cuman mengamatin aja. Kalau ada orang Hmm. ngomong gini-gini, saya nggak terlalu nanggepin, saya cuman mengamatin aja. Ambil iya, iya, iya gitu. Hmm. Jadi saya nggak sampai marah-marah, nggak cuman mengamatin aja. Hmm. Oke, oke. Luar biasa ya. Mantap. Iya, dua sharing, dua-duanya mantap semua. Silakan, Habis silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke kalau kita narasumber. nggak ngamatin aja, kalau ngikut-ngikut marah, kegunaannya buat apa? Saya kan pikirannya Betul. begitu. Buat apa ya ngikut-ngikut mereka yang marah-marah, maksudnya gosip-gosip ini ono itu. Saya bilang Hmm. cuman diem aja ngeliatin mereka ngobrol-ngobrol, tapi saya nggak ambil hati, bukan urusan saya soalnya. Nggak Iya. disimpan di bawah sadar ya, Sucia Mary. Enggak, maksudnya kalau yang bukan urusan aku sih nggak mau tahu ya. Maksudnya kalau orang ngobrol-ngobrol ya aku cuman iya 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 sambil ngamatin. Tapi untuk kalau ditanya lagi gitu aku sudah males bahas gitu loh, kan bukan urusan aku gitu loh, Seku. Iya. Hmm. Mantap, Bu. Sharingnya dua-duanya berdua. Waduh. Silakan, teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu Peri, silakan. Ada? Iya, Tapi Sucia ngomong Mary tadi lagi cerita saya jadi ingat, oh iya, Hmm. namanya gudang sampah udah mulai nggak nambah lagi ya. Hmm. kenapa Seku nggak dengar? Gudang sampah Oh, yang katanya banyak sampah-sampah di alam bawah sadar kita Hmm. yang kita tumpuk. Nah, ini mulai lagi secara ini kan nggak menambah gudang sampah. Hmm. Lalu pelan-pelan juga gudang sampahnya mulai dikurangin kali Hmm. gitu ya. Iya, setuju. Ya, kita mulai mulai aware karena waktu aware aja udah mengurangi reaksi emosional kan, reaksi emosional kayak misalnya langsung marah, Hmm. langsung respon, langsung bertindak. Padahal sebenarnya itu adalah reaksi dari alam bawah sadar kita. Tapi kan dari sharing Ci Asyen, Bu Mary, kita ngelihat kan bahwa sewaktu kita sadar kita bisa ngerem itu gitu. Mantap. Ada iya yang mau? loh. Hmm. Otomatis bisa bisa sadar loh. Iya, Kalau mau seumpamanya ada kenapa-kenapa iya. itu langsung eh, langsung
tindakan apa yang kita Iya, gitu kita langsung iya, ngerti gitu loh Sesyong. iya, betul. Jadi itu sebabnya eh, sesi-sesi dimanapun itu untuk yang berhubungan dengan mindfulness sama meditation umumnya selalu didahului dengan pengenalan pikiran. Tujuannya sebenarnya cuma satu, supaya kita dibukakan mata. Kalau kita udah tahu, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya ada, kalau istilah biasa, monkey mind, atau kalau istilah yang sering saya pakai, gajahnya. Jadi kalau kita belum tahu ya kita dibukakan, dan waktu kita aware dengan itu membuat kita bisa mengendalikan. Justru kita tidak bisa mengendalikan kalau kita tidak sadar atau tidak tahu. Jadi sebenarnya makanya setiap sesi-sesi mindfulness meditation diawali dengan pengenalan pikiran. Sebenarnya tujuannya cuma itu doang, supaya kita sadar bahwa ada alam bawah sadar yang bergerak sebenarnya, yang kalau kita tidak sadari itu mempengaruhi kehidupan kita. Jangan salah, alam bawah sadar juga penting ya. Kayak yang beberapa waktu yang lalu pernah saya cerita, kalau misalnya di hadapan kita ada mobil dengan kecepatan tinggi mengarah kepada kita, maka alam bawah sadar atau gerak refleks kita penting untuk menghindari. Tapi kalau kita harus berpikir dulu, telatlah kita keburu ditabrak. Tapi kalau tadi cerita Bu Mary atau Ciasian, ada orang yang bicara jelek tentang kita, itu kan nggak kayak mobil. Kita bisa berpikir dulu untuk menyadari apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau kita nggak mikir dulu, ya langsung labrak gitu kan. Itu sih. Jadi sebenarnya alam bawah sadar penting, tapi juga harus dihati-hatiin. Itu aja. Dan juga kita nggak jadi kepo-kepo gitu loh Sesyong. Betul, 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 Rasa kepo kita menurun secara bertahap. Jadi kita betul. sudah nggak mau pusingin yang lain. Setuju, setuju. Ada yang mau kasih komentar? Pak Wid, Saya Pak Enggi, silakan Pak Widodo. saya mau nanya ke Tece Mary nih, gimana bisa Nanyanya jangan serem-serem ya. enggak serem. Apa ya? Saya masih belajar nih sama Tece Mary. Maksudnya dia bisa bisa pakai jurus seni bodoh amat gitu ya, sama urusan orang lain gitu ya. Iya, nggak kepo-kepo. Iya ya. Nah, gimana jurusnya supaya kita tuh nggak tahu sih. Kalau saya pribadi tuh juga masih masih di tahap tuh yang kadang ya pengen tahu tapi kadang ya pengen bodoh amat gitu loh. Nah, gimana kita benar-benar kayak punya punya apa ya, punya sikap bahwa udahlah itu urusan orang lain, kita nggak usah tahu gitu loh. Tapi sisi lain ketika saya oke udah lepas dari situ, tapi saya juga ke bawah pikiran bahwa tapi saya nggak tahu apa-apa jadinya gitu loh. Gimana itu, Teh Mary? Eh, a- saya sih kayak apa ya? eh, Kayak kemarin ada temen gitu ya, yang nih aku mau cerita nih, aku punya kendala gini 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 gitu. Terus ada apa lagi? Ada gosip lagi gini 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 gini. Saya tuh biasanya yang taunya itu terakhir gitu loh. Kalau seumpamanya gosipnya si A, orang sudah pada nyebar nyebar nyebar. Terus saya tuh memang taunya setelah beberapa bulan. Saya cuman oh, soalnya saya tuh orangnya apa? Bukan orangnya, maksudnya saya sudah nggak mau tahu lagi gitu loh urusan yang bukan urusan saya. Jadi saya menahan diri supaya tidak kepo-kepo. Jadi saya ngomong, ah bukan urusan aku, ah bukan urusan aku. Jadi aku ya sudah. Jadi secara otomatis sambil sambil narik nafas, bukan urusanku, bukan urusanku. Otomatis nanti pelan-pelan pikiranku sudah nggak ke konsen ke situ. Jadi ke konsen ke yang benar-benar urusanku gitu loh, Widodo. Jadi kata kuncinya yang Suci Mary bilang kali ya, aku nggak mau tahu urusan yang nggak berkaitan dengan diriku gitu kali ya. Hmm. Kata Iya sih. kuncinya itu ya. Jadi Iya. dengan Iya, kata lain memang sudah menjadi apa sudah pedoman di dalam pedoman gitu ya.
Di udah dalam mindset jadi pikiranku tuh iya. sudah ada kayak begitu, Seku. Maksudnya di dalam mindset pikiranku sudah aku kan udah ngikutin mindfulness, Mm, jadi aku berpikir dalam mindset aku yang bukan urusanku, aku nggak mau tahu. mm. Dan hidup jadi lebih sederhana ya. Pikiran Ya, jadi nggak tercemari oleh hal-hal yang nggak ada manfaatnya juga gitu ya. iya, biarpun ada orang yang ngasih tahu, akhirnya, oh, aku bilang, oh ya, aku baru tahu, tapi itu kan bukan urusanku, ya sudah, biarin aja. Aku paling ngomongnya gitu. Maksud Kalau aku pertama yang tahu atau yang terakhir yang tahu, aku sih nggak mau Mau pusing pusing. gitu loh. Mau tahu terakhir juga nggak masalah, mau pertama tahu juga nggak masalah, gitu loh. Emang dulu kalau bedanya apa ya secemet? Dulu pengen tahu ya. Pengen tahu. Kan kalau ada orang teman-teman atau ada keluarga yang gosipin ini, aku langsung ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya, pasti gitu. Kalau sekarang sih nggak, nyantai aja. Kepo gitu ya. Iya, ada apa ya, ada apa, kan aku kan dulu kan pengen tahunya kan besar. Kenapa ya ini ya, kenapa ya kok gini ya, kenapa ya itu ke apa, oh gitu, gitu. tadi saya lagi browsing, kalau tadi sempat ngeliat, kalau di istilah anak muda tuh FOMO, fear of missing out. Missing out. Takut takut ketinggalan, takut nggak diajak. Iya Or sih, apa for Ya, missing? fear benar, of benar. missing out. Oh, fear. Benar, Sosyong. Aku dulu kan takut nggak diajak kemana-mana, Iya, takut nggak dikasih tahu apa, takut nggak gini, jadi takut nggak dianggap gitu loh. iya. Tapi sebenarnya circle kita juga menentukan kualitas kan. Bukan berarti kalau circle kita tuh luas, terus kita jadi kepo sana kemari, menyebabkan kita jadi happy. Malah sebenarnya malah jadi banyak hal yang perlu kita maintain. Circle kita makin kecil, nggak takut ketinggalan, nggak fear of missing out itu tadi, itu membuat kita jadi nyaman gitu. Kita hanya berteman dengan circle yang kita bisa percaya, circle yang bisa mendukung kita, daripada circle kita banyak, lebar, luas, tapi kita jadi bersandiwara, jadi mencari tahu, eh, mau tahu urusan orang ya kayak gitu deh. Iya, saya jadi mengetahui sesuatu yang paling akhir pun saya nggak Mm-mm, masalah, mm-mm, nggak mm-mm, peduli lagi mm-mm, sudah. mm-mm. Waduh, ini mantap sekali, Bu. Saya mesti serahkan ke Ibu, kalau enggak benar-benar kita bablas sampai malam, ngobrol terus jadinya. Itu Setia Mary yang bilang nggak bisa sharing, ternyata bisa. Nah itu semuanya Tapi kan, pasti. tata bahasaku kan belepotan semua. Ya, Bu, Kata sharing siapa, deh, Bu? Bu. Udah biasa, Bu, sharing, Bu. Ngawur kamu. Ini aja, merendah aja itu. Nggak bisa, tata bahasaku tuh belepotan Ya, semua. sekali ketemu saya aja langsung sharing, Bu. Ngawur kamu ya, Atau nanti ngawur ya. gantian Susyung Widodo nih yang harus Ya, sharing. baru saya mau ngomong nextnya Susung Widodo Wah, sama siapa ya? kayaknya Tuh, Pak, udah kayaknya langsung. ilmunya Itu. tinggi juga ini. Sama Ai San Ing, kan Oh bagus iya, sharingnya. ya udah berikutnya tuh. Saya masih terkesan dengan nyanyi, udah susah deh kalau udah dibilang nyanyi. Jadi nextnya Susung Widodo sama Kayaknya mesti dibagi-bagi. Dibagi kenapa, Bu? Si Saning udah jawab tuh, udah buka Iya. suaranya. Ayo, setiap Lagi- Saning. Pengalamannya lagi juga mau ngomong. banyak ini. Ini gara-gara Sung Widodo nih, saya jadi kena nih. Nanti semua kena. Ini yang sharing tadi si siapa? Asian sama Mary. Itu kayaknya hebat ya. Kalau Aduh. nanti gua ini apa kegeeran nih. Nanti kalau gua yang disuruh sharing lagi, apa lagi yang mesti di-sharingin ya? Oh, bisa Ih, konsultasi banyak dulu kali. sama Susung Hengki. Tenang aja.
Jadi Bu Saning, ada seben- ininya, sebenarnya ada lauk yang di-sharingin Bu Mary maksudnya sharing pengalaman aja, jadi nggak ngarang-ngarang kok. Si Asian juga kan pengalaman, jadi nggak apa-apa sharing aja. Yang kita loh, sharing dari kan sharingnya pasti Suci bermanfaat. Mary, Suci Asian, itu ada di antaranya yang saya pikir, aduh iya ya, saya belum nyampe ke situ ya, gitu. Ibu merendah juga kayaknya. Padahal Justru ya. Enggak. Ya. Kalau Bener dengerin kan ya, mereka Dok, ya? kayaknya Bener kan, masih Dok? jauh lebih muda daripada saya gitu. Kok kayaknya mereka lebih cepat nggak sadarnya gitu. Oh, Banyak jangan Bu. lupa makin tua makin banyak asam garam. iya, itu dia. Betul banget tuh. Jadi yang muda juga ada, yang tua juga ada. Iya, iya. Mantap Dani sesinya, iya. Memang Saya mau mesti yang tambahin santai. nih, Sesyung. Silakan, Mau Ci. tambahin nih. Hmm. Dengan adanya, sebenarnya sih dengan adanya mindfulness kita bisa tahu bahwa sebenarnya pikiran itu yang harus kita kendalikan sebenarnya supaya bisa mendapatkan apa yang disebut ketenangan, apa yang disebut kebijaksanaan dalam berpikiran, itu sebenarnya unsurnya cuma dari pikiran. Dengan kita bisa mengatur pikiran kita atau yang disebut mengarahkan dengan sadar pikiran kita, wah bisa sempurna kayaknya hidup ya kalau emang kita bisa jalan terus-terusan itu. Jadi waduh, ayolah Ibu untuk mindfulness ini jangan segan-segan. Iya. Mantap kok. Iya sih, benar bagus. Saya habis ini langsung mengundurkan diri jadi narasumber. Ngajuin surat ke Bu Huleng. Karena semuanya udah hebat-hebat. Semuanya udah Enggak hebat. lah, baru belajar juga. Mau jadi moderator. Wah, saya nggak jadi sharing deh kalau gitu deh. Ya jangan dong. Enggak bercanda. Semuanya banyak yang udah ini kok, bener. Dari 2 tahun kita belajar banyak hal banget yang teman-teman tuh bener yang Bu Hileng bilang. Ada banyak hal yang kelihatannya kecil-kecil, tapi sebenarnya oh iya ya ternyata ada itu yang belum kita dapatkan. Oh iya ternyata itu ya pendapat orang lain yang kita nggak sadar. Jadi sebenarnya mantep banget kok. Pokoknya percaya deh, makin kita sharing, makin kita dapat sesuatu yang baik lagi. Itu aja penutup dari saya, Bapak Ibu, teman-teman, Ibu Weleng, terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih. Ya seperti yang Dikasih Susung Hengki bilang, bahwa dengan teman-teman ini sharing, teman-teman juga membagi insight juga ke kita, membagi satu hal yang baru gitu loh. Oh iya ya, bisa begini ya gitu. Oh iya ya, misalnya kayak si Mary bilang nggak mau tahu lah urusan orang gitu. Tapi nggak mau tahunya bukan gue nggak mau tahu, bukan gitu kan. Tapi oh ya itu satu prinsip yang diyakini, satu kebijaksanaan yang sudah dimulai gitu. Ya. Oke teman-teman. Terima kasih untuk sharingnya Suci Asian, Suci Mary, dan Susyung Hengki yang sudah memandu, teman-teman yang sudah hadir, dan Susyung Hema yang sudah memfasilitasi. Sampai jumpa minggu depan di acara yang sama. Oke. Bye-bye. Makasih.